Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover Manga One Punch Man chapter 194 ini, terdapat gambar Tatsumaki berpakaian layaknya sedang konser. Judul chapter kali ini adalah Right Away. Di awal scene kita diperlihatkan Centot bersama Butterfly sedang memberi makan Rover dan juga Black Spam. Butterfly bertanya apakah Rover sedang sakit, dikarenakan Rover belum makan makanan anjing apapun akhir-akhir ini. Centot menanggapi meskipun begitu bulunya tetap mengkilap. Lalu Black Spam menegaskan bahwa Rover sering keluar dan mencari makanan di suatu tempat. Setelah itu kita diperlihatkan kepanikan Fubuki karena Rover kabur dari kandang yang telah disediakan. Padahal Rover sudah dirantai loh. Panel pindah ke Centot dan Butterfly lagi. Mereka melihat kamar Saitama yang didatangi oleh Flash. Saitama, kali ini dia sedang berbicara dengan Flashy Flash kelas S peringkat 13, kata Centot. Lalu Butterfly menanggapi, apakah dia benar-benar orang berbahaya seperti yang dikatakan oleh Forte? Scene pindah ke Saitama dan Flashy Flash yang sudah berada di ruang latihan untuk sparring. Flash memberi syarat jika Saitama bisa mendaratkan pukulan ke Flash bahkan sekali, maka Saitama akan menang. Batas waktu bertarung 30 menit. Jika Saitama kalah, maka dia harus menjadi murid dan patuh kepada Flash. Lalu Saitama merespon, dan jika aku menang, aku tidak ingin mendengar apapun tentang murid lagi. Flash menjawab, kedengarannya bagus. Kalau begitu, ayo kita mulai. Dan set! Flash melesat ke arah Saitama. Namun setelah merasakan ancaman datang, Flash dengan sigap segera menjauhi Saitama. Ia pun langsung berkeringat dingin seperti Asura Kabuto di season pertama. Hampir saja aku lupa karena kepribadiannya yang hampir tidak ada. Orang ini benar-benar membaca flash-flashku. Dan benar atau tidak, dia bahkan diklaim pernah mengalahkan Garou. Setelah agak tenang, ia mulai menyerang Saitama kembali menggunakan semua kekuatannya dari awal. Ia mengawali dengan trash kick. Lalu Saitama membeli serangan Flash dengan pukulannya. Flash dengan sigap langsung menghindari pukulan itu dengan berputar dan menyerang kembali dengan Falling Moon Palm. Namun itu sia-sia lantaran gerakan Flash terbaca oleh Saitama. Ia pun tak kehabisan akal sob. Dengan segera ia melancarkan serangan beruntun hingga bergerak ke sana kemari melewati puing-puing dengan sangat cepat. Karena tak ngefek pada Saitama, ia pun melancarkan teknik selanjutnya yaitu Wind Blade Kick, lalu Blue Tempest Fist, Glowing Shadow Feet, dan yang terakhir Ultimate Teknik Flash Fist. Teknik terakhir ini sangat dahsyat karena gerakannya super duper cepat. Bahkan Saitama pun sampai biasa aja dengan teknik Flash ini. Dengan enteng ia menangkis dan memberi serangan balik dengan pukulan kematian. Seketika Flash langsung tak dapat bergerak sob. Melihat serangan Saitama akan mengenai dirinya, sebuah keajaiban telah muncul. Dikarenakan Genos datang memanggil Saitama, sehingga Flash selamat dari pukulan kematian. Saitama Sensei, teriak Genos. Lalu Saitama menoleh. Ada apa? Jawab Saitama sembari kita diperlihatkan efek pukulan dahsyatnya. Setelah itu Genos berkata kembali, maaf telah mengganggu sesi pelatihan Anda dengan calon murid. Namun ada alarm monster. Mendengar perkataan Genos, Saitama langsung ingin menuju tempat monster itu. Dari sisi Flash ia seperti kena mental. Mustahil, aku bahkan tak punya waktu untuk menggunakan gerakan terlarang. Setelah itu mereka bertiga memutuskan untuk menemui monster bersama-sama dengan berlari. Sambil berlari Flash berlagak kuat. Sayang sekali, kau tidak bisa memukulku Saitama. Aku akan menunda pertandingan kita untuk saat ini. Genos pun langsung menanggapi dengan perkataan menusuk Flash. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau mengabaikan betapa banyak kau berkeringat? Namun Saitama tak menanggapi mereka berdua. Ia meminta Genos untuk membimbing jalannya. Jika tidak mereka hanya akan tersesat karena adanya Flash. Nampaknya Saitama trauma tersesat dengan Flash saat berada di markas asosiasi monster.
Scene pindah ke kota E. Di sana terdapat 3 pahlawan yang sedang menghampiri monster yang Saitama tuju. 3 pahlawan itu kelas A peringkat 29 Pisteri, kelas B peringkat 57 Bon, dan kelas A peringkat 33 Heavy Kong. Nampaknya mereka mengalami kesusahan dengan monster itu. Ini bisa dilihat dari penampilan mereka yang agak babak belur. Melihat ketiga pahlawan itu sangat payah, sang monster menyampaikan mereka ingin membalas dendam kepada seseorang yang telah membuli mereka di internet secara berlebihan. Karena bulian itulah mereka mendapat kekuatan menjadi monster dan dijuluki penjelajah internet. Tingkat bencana mereka adalah iblis. Tujuan mereka sekarang adalah memusnahkan umat manusia yang pada intinya sudah busuk. Setelah mendengar monster penjelajah internet, Terry berkata, "Mereka terlalu ganas, kita tidak bisa menghentikan mereka sendirian." Setelah itu Kong melihat seseorang yang dikira warga sipil di sana. Seketika Kong langsung berteriak, "Kau di sana, evakuasi dengan cepat sebelum mereka melihatmu." Orang-orang ini tidak pandang bulu. Namun orang itu malah menghajar semua pahlawan dengan satu tendangan hingga terbang menjauh. Melihat orang itu menghajar pahlawan, para monster berkata, "Apa yang kau lihat, nak? Apakah kau berpikir kau tidak akan diserang NetBrain? Kami akan membuatmu menyadari bahwa keputusasaan ini bukan hanya masalah kami." Lalu orang itu membalas, "Aku tidak punya urusan dengan kalian semua. Aku hanya menunggu pahlawan tertentu. Jangan pedulikan aku. Menggilalah sesuka kalian." Mendengar balasan orang itu, para monster menanggapi, "Hah? Tidak mungkin. Kau berencana mengunggah video kami di internet dan mengolok-olok kami, bukan? Antena kami menerima sinyal yang mengganggu darimu. Kami akan membunuhmu." Orang itu pun tak menanggapi para monster karena ia fokus pada pahlawan yang datang dengan kepala pelontos. "Jadi, kau datang," kata orang itu. Melihat ada pahlawan datang, sang monster berkata, "Hah, itu yang kau tunggu? Tidak peduli berapa banyak pahlawan yang datang, kita tidak akan takut." Panel pindah ke sisi pahlawan. Di sana Genos melihat orang yang dikira warga sipil, seseorang warga sipil yang gagal melarikan diri. Saitama menanggapi, itu. Nampaknya Saitama kenal dengan orang itu, dan ternyata orang itu adalah Sonic. "Saitama, hahaha, aku tidak percaya kau benar-benar datang. Itu membuat mengikuti pertempuran yang membosankan itu menjadi berharga." Tak berselang lama Sonic terkejut melihat salah satu pahlawan. Dia adalah Flashy Flash, musuh nomor 1 sebelum digantikan oleh Saitama. Saat Flash dan Sonic bertatap-tatapan, Flash berkata, "Oh, kau rupanya." Lalu Sonic menanggapi, "Oi Saitama, kenapa pria itu bersamamu?" Saitama membalas, "Itu adalah sesuatu yang ingin ku ketahui juga." Melihat Sonic di depannya, Genos langsung ke mode tempur. "Apa arti dari ini? Apakah kau mengenal ninja memalukan ini? Dia sedang melihatmu, Flashy Flash," kata Genos ke Flashy Flash. Lalu Flash memperjelas, "Tidak masalah. Jangan bertanya lebih lanjut. Turunkan moncongmu. Aku akan menangani para monster." Genos menanggapi, "Jangan mencoba memerintahku atau master." Melihat pahlawan akan beraksi, Sonic tersenyum kesenangan. "Menyingkir, tukang sibuk. Saitama, apakah kau mencoba menghindari situasi 1 lawan 1 denganku?" tanya Sonic kepada Saitama. Namun dalam hati Saitama ini hal yang merepotkan baginya. Melihat pahlawan es datang, para monster berkata, "Hei kalian semua, apakah kalian mendengarkan laporan dengan baik? Gabungan bencana kami bertiga adalah tingkat iblis." Namun keberadaan mereka memang tak dianggap sama si Sonic dan juga geng Saitama. Ya bisa diibaratkan hanya dekorasi lah. Tak berselang lama ada yang datang. Orang itu adalah Galewin dan Helvire Flamme yang juga merupakan seorang ninja. "Semua geng berkumpul. Kau baru saja menyelamatkan kami dari kesulitan mencari kalian semua. Kami akan memberimu kesempatan lagi, Sonic. Bantu kami dalam eksekusi Flash." Melihat ninja datang, Saitama seperti ingin menangis karena orang-orang aneh terus berdatangan. Lalu Genos menanggapi kedatangan ninja itu. "Sekarang apa? Siapa kalian?" Sonic juga demikian. "Jika aku mengingatnya dengan benar Wind dan Flame, jadi kalian masih hidup." Yang terakhir menanggapi yaitu Flash. "Bukankah aku sudah membelah kalian berdua?
Apakah kalian monster planaria? Mendengar perkataan Flash, Flame menanggapi, hahaha, bodoh. Kalau kami planaria, kami sudah berkembang biak. Lalu Win berkata pada rekannya dengan ekspresi jengkel, kau tidak perlu menjawabnya. Tak berselang lama Sonic menanggapi perkataan mereka yang di awal tadi. Apa kau bilang aku membantu kalian? Beraninya kalian. Sel monster yang kalian berikan kepadaku sudah busuk. Berkatmu, perutku sakit sekali. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Flame menanggapi, hah? Tapi itu masih segar. Kalau begitu, tunggu sampai kita mengeksekusinya bersama. Kami telah berlatih lebih keras sejak saat itu. Ini tidak akan seperti hari-hari sebelumnya. Si Win meneruskan, di desa, kalian berdua yang selalu tertinggal selalu bersama-sama, bukan? Aku akan membuatmu mengingat saat kau adalah murid yang gagal yang menyedihkan. Lalu terjadilah flashback masa kecil Sonic dan Flash yang latihan hingga masuk daerah terlarang. Lalu kita melihat sebuah kota yang kemungkinan inilah penyebab menjadi terlarang. Kembali ke masa sekarang, Flash menunduk dan berkata, aku lupa dengan desa itu. Tugas muridnya adalah menepis percikan api yang menimpa gurunya. Saitama, pergi! Seketika Saitama tambah semerawut lagi dengan para ninja itu. Genos pun terlihat marah karena gurunya disuruh oleh Flash. Karena monster internet sudah tak sabar, mereka menyerang duluan. Namun mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Pertarungan tak hanya di situ saja, sob. Flash dan Genos lanjut bertarung dengan Win dan Flame. Flash menyerang hingga mereka berdua terpojok. Setelah itu Genos memberi serangan susulan dengan membakar mereka berdua dan diakhiri oleh serangan Flash yang membelah mereka berdua. Bukannya mereka mati, malahan mereka berubah menjadi kayu seperti anime ninja pada umumnya. Dan mereka yang asli telah melarikan diri. Di saat Flash dan Genos sibuk bertarung, Saitama yang diam menonton tiba-tiba diserang oleh Sonic. Dan kalian pasti tahulah endingnya. Si Sonic terkena pukulan Saitama hingga nyungsep ke dalam aspal. Di sisi Win dan Flame mereka terkejut melihat Flash yang menjadi sangat kuat. Kembali ke Flash yang berbicara dengan Saitama. Karena dia menyerang Saitama bukannya aku pikir kau juga punya hubungan dengannya. Saitama membalas, pria itu sudah menyerangku 3 atau 4 kali sejauh yang ku tahu. Genos menegaskan, sejauh yang ku ingat sudah ada 6 kali. Lalu Sonic mengklarifikasi dalam hati, hari ini adalah kekalahanku yang ke-14. Emang apa Sonic ini? Udah tahu lawannya kuat masih aja dicoba. Balik ke Saitama, ia menghela nafas panjang dan mengatakan, kalau begitu, aku akan pergi mencari Manako dengan caraku. Dia mungkin sedang dalam masalah di suatu tempat. Jadi, kenapa kau tidak kembali saja? Kata Saitama mengusir Flash. Flash langsung menanyakan maksud Saitama. Saitama menjelaskan, aku cukup capek dengan hal-hal seperti menjadi muridku, menjadi rivalku, dan sejenisnya. Aku tidak benar-benar ingin mengajar, belajar, bersaing, atau apapun. Mendengar perkataan Saitama, Genos, Flash, dan juga Sonic berspekulasi apakah Saitama kurang percaya diri menjadi guru, murid, dan juga rival. Lalu Genos dengan bangga berkata, tidak apa-apa Sensei, aku belajar dari Anda setiap detik Sensei. Flash juga menanggapi, kau adalah perwujudan potensi, percayalah. Lalu dari sisi Sonic, aku terkesan dengan responmu yang baik setiap kali kau menyerangku. Setelah itu mereka bertiga pergi sembari Genos menembaki Sonic. Melihat mereka sudah pergi, Saitama langsung mengirim pesan kepada King. Tak ada gunanya, orang-orang ini tidak pernah mengerti. King, mari bermain. Waktu berlalu sekarang Saitama sudah bermain game dengan King. Di tengah asiknya main, Saitama menanyakan Manako kepada King dengan menunjukkan gambarnya. King menjawab pernah melihatnya di suatu tempat. Tanpa basa-basi mereka langsung menghampiri lokasi saat King bertemu Manako dulu. Mereka memasang perangkap sederhana dengan makanan dan bersembunyi di balik semak. Setelah Manako terjebak dengan makan makanan, mereka langsung menarik tali sehingga Manako terperangkap. Kemudian mereka pulang dan menunjukkan Manako kepada Flash. Flash terkejut Saitama dapat menemukannya dengan mudah. Sementara Manako sangat kesenangan karena telah diselamatkan dan diberikan makanan gratis. Lalu Flash berkata kepada Saitama, kita berhasil, tapi kau berhasil melewatiku. Saitama menanggapi, kau tidak tahu arah. Lalu Flash berkata kepada Manako, ini tiba-tiba,
Tapi begitu perutmu kenyang, aku akan membuatmu mengungkapkan segala yang kau tahu tentang God. Seketika Manako berhenti makan dan mulai berkeringat karena ia tak mengetahui informasi tentang God. Karena masih lapar, ia beralasan untuk diberi makan kari ke Saitama biar mendapatkan infonya. Namun Flash langsung mengetahui bahwa Manako tak ada informasi apapun tentang God. Seketika Flash mengajak Saitama dan Manako menemui Blast. Saat berada di lift, Flash berkata, "Mari bicara dengan Sid dan minta dia membiarkan kita berbicara langsung dengan Blast." Saitama dan Manako tak menanggapi perkataan Flash. Saitama malah asik ngobrol dengan Manako. "Aku sesekali membuat kari, jadi datang dan ingatkan aku." Manako menanggapi, "Serius?" Setelah sampai, Flash meragukan apakah dia bisa berbicara dengan Blast yang menghilang ke dimensi lain. Dan ternyata bisa sob. Sid menuntun mereka kepada Blast. Saat bertemu Blast, Saitama berkata, "Dia berada di sini." Blast pun nampak terkejut melihat Saitama di sana. Apakah mungkin ini bertanda tiba-tiba scene pun berakhir? Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.